Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Hartono dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri Sindang. Di sini saya akan meresensikan buku yang telah saya baca yang berjudul Tapak Jejak, ditulis oleh Fiersa Besari. Nah, buku ini diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2019. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 310 halaman. Jenis buku ini yaitu non-fiksi. Buku ini dikarang oleh seorang musisi serta petualang yang bernama Fiersa Besari. Fiersa Besari menulis buku ini pada saat dia berkelana ke seluruh sudut negeri pada tahun 2013 dikarenakan patah hati. Tujuan dari buku ini menurut Fiersa Besari adalah untuk memperkenalkan budaya daerah-daerah yang belum terjemah, serta untuk mengajari pembaca akan makna perjalanan keluarga dan rumah. Isi dari buku Tapak Jejak ini, buku ini mengisahkan kisah petualang sang penulis, jiwa sang penulis yang gemar berkelana dan tetap tahu arah pulang membuat kisah ini menarik. Petualangannya di buku ini diawali dirinya berada di Ternate yang hendak melaksanakan upacara pengibaran sang saka merah putih di kawah puncak Gamalama dengan ditemani Suwarandi, Ino, dan kawan yang lainnya. Dilanjutkan ketika Fiersa Besari ke bandara untuk ke Papua. Bung sampai di Papua bersama Sakti temannya dengan tujuan ingin menginjakan kaki di Pulau Raja Ampat dan berkeliling di sekitarnya. Tentu sebelum ke sana perlu hal-hal yang harus disiapkan. Saat tiba, keduanya berinisiatif untuk berkeliling. Diawali ke Pulau Kelelawar, di mana sesuai dengan namanya tebing yang begitu tinggi begitu dipenuhi oleh kelelawar. Dilanjutkan keduanya menuju Pulau Saporken hingga akhirnya Fiersa Besari sampai di tempat Pulau Raja Ampat. Kemudian berkelana ke Manakrawi, Papua. Di sana Bung mendapatkan begitu banyak hal mengenai Papua. Belajar banyak hal mengenai Indonesia. Selain kisah berkelana, terdapat juga kisah masa kecil sang penulis. Bagaimana dirinya dibesarkan dari keluarga Besari. Kisah keluarga Besari tak sama lagi kisah Besari yang sudah terganti. Kisah Besari ialah bernama ayah kandungnya, tetapi kini sudah berbeda namanya, bukan lagi Besari karena sudah tak sama lagi, sudah ada yang terganti. Menyusuri sudut Indonesia tercinta mengisahkan cerita kecil sang penulis, bagaimana menyukai menggambar, memotret, dan itu yang turun dari gen ibu kepadanya. Setelah ada hal yang diperbarui dari keluarga Besari, Fiersa Besari mengubur hal yang ia sukai dan digantikan dengan dirinya menyukai game. Kelebihan dari buku ini, pengguna kata yang begitu baik menciptakan kesan imajinasi sang pembaca. Penggunaan quotes yang amat baik mengenai hal-hal yang penulis lalui. Buku ini begitu cocok untuk semua kalangan, terlebih remaja yang masih ingin mengetahui atau mengeksplor diri tetapi tetap harus tahu titik yang ditujui. Cover dari buku ini amat sangat serasi dengan isi dalam cerita. Helaian lembar kertasnya pun begitu baik, kualitas kertasnya bagus. Ceritanya pun membuat sang pembaca tertarik akan hal yang ada di dalam buku tersebut. Kekurangan pada buku ini ada beberapa kata yang harus diterjemahi, tetapi bagusnya sudah ada di dalam buku. Walaupun begitu, tetap saja membuat sang pembaca harus naik turun membacanya. Alurnya pun maju mundur. Untuk sang pembaca yang belum mengetahui dengan jelas sudut-sudut Indonesia mungkin akan kebingungan dibuatnya. Walaupun ada gambar yang menggambarkan bagaimana keadaan, tetap saja bagi yang asing akan menyulitkan pembaca. Demikianlah resensi dari buku Tapak Jejak karya Fiersa Besari. Tapak Jejak tidak akan berhenti di sini saja.
Aku, kamu, dan kita semua akan melanjutkan perjalanan tapak jejak dengan versi kita masing-masing. Dan satu hal yang tidak akan berubah, bahwa sejauh apapun kaki kita melangkah, hati selalu menemukan arah pulang menuju satu tempat yang disebut rumah. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Saya di sini Agung Dwi Hartono. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.